Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kenalin, nama aku Fadila dari program studi manajemen. Nah, kali ini aku akan bahas 5 poin penting dari masing-masing bab. Bab pertama yaitu ada hakikat bahasa Indonesia, lalu bab kedua ada ejaan yang disempurnakan, bab ketiga ada kata, istilah, dan diksi. Lalu yang terakhir ada kalimat. Nah, tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja bahas materi yang pertama, yaitu hakikat bahasa Indonesia. Yang pertama ada sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Tentang waktu proses perkembangan bahasa Indonesia dari awal hingga sekarang, tidaklah dalam waktu yang singkat, melainkan dalam tahapan waktu yang berabad-abad lamanya. Hal demikian tentu saja membuat tidak mudahnya memperoleh informasi tentang masa lalu bahasa yang sejak 28 Oktober 1928 hingga kini kita beri nama Bahasa Indonesia, termasuk informasi yang menyangkut masa awal perkembangannya. Hal itu disebabkan tidak semua pada rentang waktu tersebut memiliki data tertulis yang dapat dijadikan bahan untuk mengetahui awal perkembangan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, ada kedudukan bahasa Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, diikrarkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional. Kejelasan ikrar tersebut terdapat pada urutan ketiga dalam isinya, yang diungkapkan dalam kalimat, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Pernyataan ini berarti bahwa sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki kedudukan tertinggi di antara semua bahasa yang terdapat digunakan di wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Lambang kebanggaan nasional, mengisyaratkan bahwa bahasa Indonesia sebagai wahana komunikasi. Kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai-bagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial dan budaya bahasanya. Yang keempat, untuk alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Lalu selanjutnya ada variasi bahasa. Dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada variasi lisan dan tulisan, variasi bahasa bidang khusus, variasi bahasa resmi dan tak resmi, variasi bahasa baku dan tidak baku, variasi bahasa dialektal, variasi baku tulis dan baku lisan, variasi bahasa kaum terpelajar, dan yang terakhir ada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketetapan memilih variasi bahasa yang sesuai dengan konteks komunikasi dapat menjadi kriteria penentuan baik tidaknya bahasa yang digunakan. Pengertian sesuai konteks melibatkan sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan dalam berkomunikasi. Di antaranya, topik dan tujuan pembicaraan, mitra baca atau pembaca, dan tempat komunikasi. Variasi bahasa di sini mengacu kepada kata pilihan dalam menghasilkan kalimat. Baik tidaknya kalimat sangat ditentukan oleh kata pilihan yang menjadi unsurnya. Lalu kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu ejaan yang disempurnakan. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut dengan ejaan Van Ophuijsen. Yang kedua ada ejaan Suwandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Suwandi diresmikan dan diberi julukan ejaan Republik. Yang ketiga ada ejaan Melindo. Pada akhir tahun 1959, sidang memutuskan Indonesia dan Melayu menghasilkan konsep ejaan, kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo, atau disebut dengan Melayu Indonesia. Lalu yang keempat, ada bahasa Indonesia yang disempurnakan.
atau yang sering kita sebut dengan EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Komponen-komponen ejaan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 46 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pemakaian huruf meliputi penggunaan huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Huruf kapital digunakan dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Ketiga, huruf kapital sebagai huruf pertama yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. 5. Dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Pemakaian tanda baca. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Misalnya, ayahku tinggal di Solo titik. Biarlah mereka duduk di sana titik. Catatan. Tanda titik tidak digunakan pada akhir kalimat yang unsur akhirannya sudah bertanda titik. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai sebelum tanda penghubung, tetapi, melainkan, sedangkan, kecuali. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dan induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing, seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Pengertian kata. Secara umum, menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Sumber kata dan istilah. Sumber kata. Pada dasarnya, kata bahasa Indonesia berasal dari dua sumber, yakni sumber dalam dan sumber luar. Sumber dalamnya adalah bahasa Melayu dan bahasa-bahasa daerah, sedangkan sumber luarnya adalah bahasa asing. Sumber istilah. Ada 3 sumber pengambilan istilah bahasa Indonesia dengan urutan prioritas adalah sebagai berikut. 1. Bahasa Indonesia atau Melayu, bahasa daerah serumpun, dan bahasa asing. Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Relasi makna. Yang dimaksud dengan relasi makna dalam hubungan ini adalah sifat pertalian makna yang terdapat pada sejumlah kata. Kesinoniman adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berlainan bentuknya memiliki makna yang sama, sedangkan sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau mirip dengan kata yang lain yang bentuknya berbeda. Pengertian kalimat ada 2 hal penting yang berkenaan dengan konsep kalimat, yaitu konstituen dasar dan intonasi final. Konstituen dasar kalimat biasanya berupa klausa yang di dalamnya terdapat unsur-unsur minimal sebuah kalimat, yakni unsur subjek atau S dan unsur predikat atau P. Kalimat lazim didefinisikan sebagai satuan bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki makna yang lengkap. Unsur-unsur kalimat. Sebuah kalimat terdiri atas beberapa unsur. Unsur-unsur itu meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan.
Subjek adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. 1. Subjek harus bersifat definit atau tertentu. 2. Pada umumnya, subjek berupa nomina, frasa nominal, atau pronominal yang berperan sebagai pelaku atau pokok. 3. Subjek merupakan jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. 4. Dalam konstruksi bahasa Indonesia, subjek biasanya terletak di awal kalimat atau di depan predikat. 5. Subjek tidak didahului kata depan seperti pada, dalam, di, ke, untuk, bagi, dengan. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Wajib tidaknya kehadiran objek dan pelengkap di dalam sebuah kalimat ditentukan oleh predikatnya. Objek. Kehadiran objek dalam struktur kalimat dituntut oleh predikat yang berupa verba aktif transitif. Verba aktif transitif adalah verba yang ditandai oleh afiks mengkan, mengi, memperkan, memperi. Objek biasanya berperan sebagai sasaran, hasil, dan peruntung. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.